Halo Mufitners, ketemu lagi dengan saya Henry Pratomo di channel Mufit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu. Hari ini saya ingin sedikit sharing tentang macam-macam tabungan ya. Mungkin ada teman-teman yang pernah ditawarin sama marketing bank, sales ataupun dari mana aja gitu ya, atau rekan kita yang pernah nawarin. Ada tabungan investasi, ada tabungan rencana, ada tabungan emas. Nah, dari ketiga ini, kalau kita sering banget ditawarin ya, itu kira-kira mana yang harus kita pilih dan mana yang paling menguntungkan buat kita. Simak videonya sampai habis ya. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, saya mungkin mau remind juga untuk teman-teman ya. Dari produk-produk ini biasanya mana aja nih perusahaan-perusahaan atau lembaga yang punya ya produknya. Nah, yang pertama, mungkin saya mau bahas dulu dari tabungan rencana. Nah, kalau tabungan rencana ini biasanya ada di bank ya. Itu biasanya kita suka ditawarin dari customer service-nya bank gitu ya, atau misalkan dari marketing bank. Nah, biasanya programnya itu 1-3 tahun dengan ada embel-embel bunga tertentu ya. Biasanya mungkin 2-3% kayak gitu. Nah, lalu produk yang kedua, ini adalah produk dari asuransi. Nah, ini mungkin teman-teman pernah dengar namanya tabungan investasi plus proteksi. Nah, ini mungkin yang lebih dikenal dengan unit link ya. Ini ada temponya, ada tempo tabungannya, dan nanti ada keuntungan yang akan kita dapatkan. Nah, sekarang kita masuk poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga ini adalah tabungan emas. Kalau tabungan emas pasti saya udah sering ya bahas di video-video sebelumnya, tapi di sini mungkin saya akan detailin lagi apa-apa aja sih dan jenis-jenisnya seperti apa aja sih kita bisa melakukan tabungan emas ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke poin yang pertama tadi ya, tabungan rencana yang ada di bank. Nah, untuk tabungan rencana yang ada di bank ini, untuk keuntungannya ya, jadi sebenarnya tergantung dari goals-nya kita masing-masing nih. Kalau kita ngomong keuntungan ataupun kerugiannya ya. Nah, kalau menurut saya, tabungan rencana ini untuk mengamankan uang kita aja ya, atau sekedar punya tabungan. Nah, biasanya itu ada programnya kalau di bank itu ada dia kasih bunga 2-3%. Terus ada juga yang programnya namanya tabungan kita nanti di lock misalkan seperti itu ya. Nanti ada hadiah-hadiah tertentu misalkan dapat handphone, dapat emas, dapat elektronik dan lain sebagainya gitu ya untuk menarik kita supaya kita mau nabung di bank. Nah, ini saya punya pengalaman sendiri ya kalau tabungan rencana dulu saya sering banget ya ikut. Jadi nggak gede-gede sih, sebulannya tuh paling 200.000, 300.000 kayak gitu ya. Nah, itu biasanya di lock selama, bukan di lock ya, kita kunci agreement gitu ya selama 2-3 tahun atau 1 tahun juga bisa ya kalau untuk tabungan rencana. Nah, tapi yang terjadi pada saya ketika tabungannya dicairkan itu waktu itu masih kondisi ekonomi lagi tidak baik ya, jadi inflasi di mana-mana, harga naik gitu ya. Jadi akhirnya pada saat saya cairkan tabungan ya nggak berasa lagi tabungannya gitu ya. Tapi ya sekedar punya tabungan, iya saya punya tabungan, tapi nilai yang sudah saya kumpulkan itu di tahun yang saya ambil nilainya makin berkurang atau menurun. Wah, jadinya capek-capek nabung tapi pas kena inflasi nilainya jatuh gitu ya. Jadi wah, agak gondok juga ya, agak kesel gitu ya, tapi gimana gitu ya. Nah, pada waktu itu memang zaman itu saya belum terlalu mengenal emas ya ataupun instrumen investasi lainnya, jadi hanya mengandalkan dari produk-produk dari bank gitu ya. Nah, biasanya kalau di produk tabungan ya, kalau kita mau hitung-hitungan itu memang kita dapat bunga 2-3%, tapi itu bukan bunga setahun ya. Tapi itu bukan bunga bulanan ya, itu bunga setahun 2-3%. Nah, udah gitu biasanya kita dikasih 2 buku tabungan. Yang pertama adalah tabungan utama, dan yang kedua adalah tabungan rencananya yang tadi untuk debit itu ya. Memang biasanya kita akan dikasih tahu bahwa tabungan rencana ini tidak ada biaya bulanannya gitu ya, atau biaya admin seperti itu. Tapi kan di tabungan utama kita pasti ada, pasti kena gitu kan. Jadi sama aja ya, kurang lebih kan kalau sekarang kita nabung di tabungan rencana mungkin sebulannya 10.000 sampai 17.000 ya, mungkin tergantung dari kebijakan banknya masing-masing. Nah, itu juga kalau mau kita hitung-hitung ya sebenarnya juga nggak dapat banyak ya, karena udah dipotong tadi ya. Kita kena inflasi nabung terus bunganya cuma segitu 2-3% setahun, plus kita dipotong admin bulanan yang udah ngabisin tadi ya. Anggap aja yang paling murah deh, misalkan 10.000 tiap bulan ya. 10.000 udah banyak banget habisnya gitu ya. Jadi goalsnya kalau misalkan kita niat untuk dapat cuan atau dapat keuntungan ya nggak ketemu ya kalau dengan konsep tabungan seperti ini. Tapi kalau sekedar kita punya tabungan dan uang kita tidak habis begitu aja atau habis untuk hal-hal yang konsumtif ya, ini
lumayan bagus produknya. Jadi minimal kita bisa jadi disiplin. Nah sekarang teman-teman, kita bahas yang poin kedua ya. Poin yang kedua ini tentang tabungan investasi plus proteksi, atau biasanya ini ada di produknya asuransi ya. Biasanya lebih dikenal dengan unit link. Nah mungkin ada yang udah familiar, ada yang masih belum. Nah sekarang saya mau jabarin satu-satu nih tentang tabungan investasi plus proteksi ini. Ini tabungannya menarik nih teman-teman. Biasanya kalau misalkan kita ditawarin ya, ini bisa dari ada yang bank insurance atau yang non bank insurance ya. Biasanya kalau yang non bank insurance ya dari asuransi swasta ya. Kalaupun bank insurance biasanya juga kerjasama dengan perusahaan asuransi tersebut. Jadi istilahnya ya sama lah, bedanya hanya yang agen yang menawarkannya aja. Jadi kalau yang dari bank ya dari bank, kalau yang swasta biasanya dari perorangan nih, dari sales-salesnya ya. Nah itu biasanya kita akan ditawari 3 unsur keuntungan. Yang pertama ada unsur tabungan, yang kedua ada unsur investasinya, dan yang ketiga ada unsur proteksinya. Nah proteksinya ini macam-macam, bisa dari nanti untuk keluarga kita ataupun untuk diri kita sendiri. Nah biasanya kita akan diberikan lembar apa namanya ya, ilustrasi gitu ya, lembar ilustrasi. Di situ kita akan dikasih tahu bahwa jangka waktu menabung kita itu biasanya di set selama 10 tahun. Nah di situ ada asuransi, ada besaran nilai investasi yang akan kita dapatkan. Jadi ada yang biasanya tergantung resiko alokasi dana investasinya ya. Biasanya kita akan memilih di resiko yang kecil, sedang, atau tinggi. Nah nanti juga ilustrasinya ada sama tuh, ada yang resikonya kecil, sedang, dan tinggi. Nah biasanya kalau kita yang nggak paham pengennya lihatnya angkanya gede-gede aja ya, gitu ya. Jadinya akhirnya salesnya itu kasih yang angkanya bagus nih gitu ya, taruh alokasinya di saham misalkan gitu, atau equity kita sebutnya kayak gitu ya. Nah ini salah satu apa ya, sebenarnya saya mau kasih tahu adalah kita jangan pernah terpengaruh dengan kertas ilustrasi tersebut ya, karena balik lagi itu hanya ilustrasi. Dan yang perlu teman-teman perhatikan juga, jangan pernah tergiur juga untuk dapat nilai yang sangat tinggi nih, karena gini, bedakan antara kita nyari cuan sama nyari kebutuhan yang sesuai dengan kita ya, atau proteksi tadi ya. Sebenarnya produknya bukannya jelek gitu ya, tapi gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah maksudnya gimana nih teman-teman, sesuai kebutuhan kita? Nah jadi gini, jangan pernah berharap dari produk yang seperti ini nih kita bisa dapat keuntungan yang jauh melebihi dari nilai tabungan kita. Nilainya sudah balik modal aja itu udah bagus banget loh teman-teman. Jadi minimal kita nggak hilang nih uangnya ya. Karena gini, kalau biasanya yang mulai kita tergiur sama angka-angka di ilustrasi itu ya, udah deh kita pilih aja yang taruh di resiko yang tinggi deh, di saham deh, karena high risk high return juga gitu ya. Jadi returnnya tinggi juga seperti itu. Nah ini sering banget kejadian. Jadi pada saat si nasabahnya selesai masa asuransinya ya selama 10 tahun, itu pada saat dia mencairkan uangnya ternyata tidak lebih dari modal yang udah ditabungin gitu ya. Terus juga ada juga mungkin yang hampir separohnya habis gitu. Nah ini orang-orang banyak yang kesel atau banyak yang komplain. Nah sebenarnya enggak. Ini adalah mungkin ya kesalahan dari agennya tidak memberitahukan atau tidak mengedukasikan dengan baik kepada nasabahnya. Jadi main seneng aja ngeliat angka ya di ilustrasi gede-gede, tapi sebenarnya jangan seperti itu. Nah kalau saran dari saya, pilih aja dana alokasinya itu ditaruh di tempat yang aman gitu, yang minimal aman-aman aja deh. Nggak usah kita berharap akan cuan lebih, akan untung lebih seperti itu. Uangnya balik modal itu udah bagus banget. Nah sekarang mungkin ada satu informasi yang akan saya berikan juga nih ke teman-teman ya, kenapa sih saya bisa bicara gini ya. Nah sebelumnya memang saya sudah lama juga ya berkecimpung di dunia asuransi sebagai nasabah ataupun pernah juga sebagai salesnya gitu. Jadi kalau teman-teman tahu, saya ambil gampangnya aja deh. Misalkan ada dari teman-teman yang punya premi asuransi 500.000 gitu ya, 500.000 per bulan. Itu biasanya hitungannya langsung dihitung setahun nih. Setahun berarti jadi 6 juta ya teman-teman. Nah dari 6 juta itu biasanya ada porsi investasi dan porsi proteksinya. Porsi investasi biasanya lebih besar daripada porsi proteksi biasanya lebih besar daripada porsi investasi. Porsi untuk proteksi itu biasanya taruhnya 5 juta nih, kalau dari 6 juta ya, 5 juta. Investasinya tuh hanya 1 juta. Nah jadi terbayang ya teman-teman, dalam setahun itu, atau uang kita yang dipakai itu untuk investasi hanya 1 juta. Gimana caranya ngejar uang yang sudah dipakai tadi tuh untuk proteksi gitu ya, untuk bayar proteksi tadi. Nah caranya gimana? Caranya paling cuma cuma top up aja ya. Setiap ada nanti misalkan harga lagi turun, harga unitnya lagi turun, itu kita bisa melakukan top up. Nah top up ini untuk mengejar
nilai tadi tuh yang kita buat bayar proteksi. Nah, itu nanti akan berjalan tuh uang kita. Nah, tapi kalau kita tidak melakukan top up, ya udah tergantung dari nilai investasinya aja ya. Jadi nggak mungkin dari uang segitu bisa dapat keuntungan yang jauh lebih besar, kecuali kita melakukan top up. Nah, jadi gimana nih teman-teman terkait dengan produk ini? Ambil atau enggak? Nah, gini jawabannya. Jadi, kalau misalkan ditawarin seperti ini, teman-teman hitung aja sesuai dengan kebutuhan dari yang teman-teman punya. Jadi, misalkan nanti proteksinya mungkin kita ambil manfaatnya ya, proteksi untuk kesehatannya, terus proteksi untuk rawat jalan, rawat inap gitu ya, atau misalkan untuk penyakit kritis seperti itu, ataupun untuk biasanya untuk warisan nih. Nanti biasanya kita punya uang waris ya kalau dari asuransi, mungkin lebih ke arah situ aja sih dimanfaatinnya. Jadi istilahnya nanti kita taruh di situ, bilang aja sama agennya ataupun salesnya, alokasikan aja dana kita atau uang kita di instrumen investasi yang aman. Minimal uang kita bisa balik modal dan kita bisa memanfaatkan manfaat-manfaat dari asuransi tersebut tadi ya, untuk sakit kritis ataupun untuk warisan. Jadi kita dapat memaksimalkan dari benefit asuransi tersebut. Nah, kalau menurut saya lagi, kalau kita pengen dapat cuan lebih ya jangan di sini naruhnya. Main aja nanti di luar ya, di reksadana, di saham, ataupun di kripto gitu. Nah, itu cari cuan di situ aja. Kalau di sini jangan cari cuan. Cari aja manfaat dari asuransinya dan uang kita aman. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga atau poin yang terakhir. Nah, poin yang ketiga ini adalah tabungan emas. Nah, kalau tabungan emas biasanya yang kita ketahui ya, mungkin kalau saya sih mungkin mau sharing aja. Dulu awal-awal saya tahu tabungan emas itu yang modelnya dari Pegadaian ya. Ada bukunya nih. Ini saya kasih gambarnya kayak gini ya, buku. Nah, biasanya kita nabungnya konvensional nih. Jadi bayarnya uang, nanti dikonversikan ke dalam gramasi emas gitu ya. Nanti dicatat di buku tabungan. Nah, kalau zaman dulu itu biasanya kita masih nyetornya harus di cabang yang kita daftar. Kalau kita beda-beda cabang itu nggak bisa gitu ya. Jadi dulu saya sempat agak terhenti ya, stop tabungannya karena nggak fleksibel nih gitu, karena saya nggak selalu bisa datang ke cabang tersebut gitu ya. Nah, terus nggak tahu deh sekarang apakah udah bisa atau belum ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang udah punya update-nya, boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, sekarang juga kalau untuk tabungan emas itu udah beraneka ragam ya, bisa macam-macam. Ada yang tabungan emas digital, terus ada juga tabungan emas fisik gitu. Nah, apalagi nih tabungan emas fisik, kalau digital udah tahu ya. Nah, tabungan emas fisik ini menarik banget. Jadi banyak banget sekarang produsen-produsen emas itu menghadirkan emas-emas dengan bentuk yang kecil atau dengan harga yang terjangkau gitu ya. Jadi sekarang mulai ada dari 0,025 gram, terus 0,05, 0,1 gitu ya, 0,2, 0,3, 0,4, terusnya sampai gramasi yang besar. Nah, itu juga harganya mulai dari sekitar 36.000 sampai 40 ribuan yang kecil-kecil ya. Nah, itu juga sebenarnya bagus kalau kita pengen koleksi atau pengen simpen, karena bagi teman-teman yang budgetnya kurang, terus juga misalkan nggak pro dengan emas digital, ya ini salah satu solusinya nih. Kita bisa kumpulin emas kecil-kecil sampai yang gede-gede gitu ya. Nah, nanti bisa kita jual pada saat nanti sesuai dengan tujuan kita. Misalkan kita ingin beribadah, ingin liburan, ingin beli rumah, nanti bisa dijual. Nah, kalau bicara dari sisi keuntungan gimana nih teman-teman ya? Nah, gini, mungkin saya mau jabarin sedikit dari ini deh ya. Kalau kita harus bisa milih-milih produk tabungan emas ataupun cara menabung emas yang sangat fleksibel dan itu biayanya terjangkau gitu ya. Nah, contoh deh misalkan ada di salah satu platform ya, atau lembaga tabungan emas gitu ya, dia menerapkan ada biaya tahunan, terus ada misalkan biaya dorman gitu ya, ada biaya jual, ada biaya apalagi dah lain-lain, ada biaya administrasi seperti itu ya. Nah, itu kita bisa cari yang biaya-biayanya paling minim atau yang tanpa biaya seperti itu sama sekali gitu ya. Jadi nanti kita bisa dapat keuntungan yang lebih besar. Nah, jadi kalau versi saya, kita bisa variasiin nih cara-cara untuk simpen emas atau tabungan emas ya. Jadi boleh nanti kolaborasiin di antara banyaknya produk-produk yang ditawarkan ya. Jadi misalkan bisa kita beli emas secara rutin nih, kecil-kecil gitu ya, mulai dari yang kecil, yang sedang, yang besar gitu ya, kalau kita ada dananya. Terus boleh juga kita variasikan dengan cicilan emas. Cicilan emas rugi nggak? Nggak, belum tentu gitu ya. Karena gini, kalau cicilan emas itu kita kunci atau kita lock dananya di awal, akadnya di awal, jadi tidak akan terpengaruh naik dan turunnya harga emas. Nah, nanti pada saat ada pergerakan emas yang harganya tiba-tiba melonjak tinggi, ya sebenarnya kita malah untung gitu ya. Akhirnya selisih dari
kerugian ataupun tadi kalau kita cicil ada biaya apa namanya ya, biaya bulanannya itu ya, biaya bunga seperti itu bisa semakin tipis nih karena keuntungannya kita nanti dapatnya tinggi. Nah, lalu variasi yang terakhir kita bisa beli di tabungan emas digital. Nah, ini udah banyak juga. Saya juga udah sering sampaikan ya tentang tabungan emas digital. Ada beberapa yang saya rekomendasikan, terus juga ada yang saya promokan juga di sini ya, karena saya juga sebagai Gold Mentor di channel sebelah. Nanti teman-teman bisa cek juga videonya. Oh iya, sebelum lupa teman-teman, di tabungan emas digital itu fiturnya udah lengkap banget. Jadi teman-teman bisa coba ya, bisa beli emas, jual emas, transfer emas, cetak emas. Dan juga biasanya ada dari beberapa platform yang menyediakan fitur pencatatan keuangan. Jadi kita bisa bikin perencanaan keuangan jadi lebih baik. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Tadi 3 penjelasan dari tabungan rencana, tabungan investasi, dan tabungan emas. Nah, jadi dari ketiganya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kalau misalkan teman-teman disuruh pilih, ada semuanya nih mungkin ya, nawarin ya. Pilih aja yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman atau yang paling sesuai dengan kondisi teman-teman sendiri. Jadi jangan terlalu dipaksakan ya. Jadi kayak misalkan kita karena apa ya, tergiur dengan tawaran dari marketingnya asuransi gitu ya, jadi karena dibilang benefitnya nanti begini begitu ya, main ambil aja, tapi nanti tengah jalan kita nggak sanggup bayar, itu hati-hati loh, nanti uang kita bisa habis loh, bisa hilang di tengah jalan karena kita tidak mengikuti plannya sampai selesai. Nah, ada juga beberapa kekurangan lainnya kayak misalkan di tabungan rencana, biasanya kalau kita stop tengah jalan itu juga ada dendanya. Biasanya tergantung dari kebijakannya bank masing-masing, bisa dari 50.000 ataupun 100.000 rupiah. Nah, terakhir yang di tabungan emas itu juga variasi ya, termasuk seperti itu, ada resikonya juga seperti itu kalau kita misalkan stop tengah jalan. Nah, biasanya itu mungkin yang di tabungan emas yang masih tradisional ya, kayak Pegadaian seperti itu, mungkin kalau kita tutup buku nanti ada biaya penutupannya seperti itu. Tapi kalau misalkan kayak di tabungan digital itu tidak ada resiko sama sekali ya. Kalau misalkan kita nggak mau lanjut lagi, ya udah nggak usah diapa-apain lagi, selain tinggal kita jual aja atau kita tarik aja emasnya kayak gitu. Nah, sama seperti di emas fisik. Kalau emas fisik, kalau hal-hal seperti itu mungkin tidak ada ya, paling hanya terjadi dari naik turun harga. Jadi ketika misalkan tren harga lagi turun, ya udah kita tahan, jangan jual gitu aja. Nanti pada saat harga naik baru bisa kita jual supaya nanti kita nggak dapat kerugian. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi untuk teman-teman semua dalam memilih produk-produk tabungan. Jangan lupa selalu saya ingatkan, tetap bantu kita untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya channel kita terus berkembang. Wafid Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu.